Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Askan, kisah kali ini masih tentang kisah para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, banyak sekali kisah-kisah dari sahabat di zamannya Nabi yang tentunya bisa kita jadikan inspirasi, kita jadikan motivasi buat diri kita, buat hidup kita. Bisa kita jadikan pelajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kisah kali ini tentang seorang sahabat yang sangat rajin ibadah, ahli ibadah, rajin sholat sunnah, sodakoh, zakat tidak pernah dia ketinggalan. Namun sahabat ini di akhir hidupnya dikisahkan hendak dibakar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sahabat Askan, apakah yang terjadi di masa kehidupan dari sahabat ini sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membakarnya? Baiklah teman-teman sahabat Askan, kisah ini adalah tentang seorang sahabat bernama Alqamah atau Alqamah. Beliau hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alqamah seorang yang ahli ibadah, tidak pernah bolong puasanya, tidak pernah bolong sholatnya, sholat sunnahnya, bahkan sodakohnya termasuk dari kalangan sahabat yang ahli sodakoh walaupun hidupnya kurang berkecukupan. Alqamah sendiri tinggal bersama ibunya yang sebatang kara. Ia sangat patuh, ia sangat taat kepada ibunya, ia sangat cinta kepada Rasulnya dan sangat takut kepada Allah Tuhannya. Alqamah semakin dewasa dan sudah saatnya untuk menikah. Dan suatu hari Alqamah bertemu dengan seorang gadis yang nantinya akan menjadi istrinya. Singkat cerita, Alqamah berjodoh dengan perempuan tersebut dan menikahinya. Tentu pernikahannya diadakan secara sederhana, disaksikan oleh ibu dan teman-temannya. Tentu dengan wali dari pihak perempuan. Hari-hari berikutnya kehidupan Alqamah berjalan dengan biasa saja. Namun suatu hari istrinya meminta pada Alqamah untuk hidup berdua saja dengan Alqamah tanpa seorang ibu atau tanpa diikuti oleh ibunya. Karena saking cinta dan sayangnya Alqamah terhadap istrinya, ia menuruti saja keinginan istrinya dan memohon kepada ibunya, minta izin kepada ibunya untuk tinggal berdua saja dengan istrinya di tempat lain. Ibunya masih berusaha normal, mungkin anaknya
Alqamah hendak hidup mandiri, pisah dengan ibunya. Ibunya tentu saja tidak keberatan dan mengizinkan Alqamah tinggal bersama istrinya di tempat lain. Dan kehidupan Alqamah mulai berubah sejak saat itu, sejak ia tidak tinggal lagi bersama ibunya. Sehari-harinya Alqamah hanya menuruti permintaan dari istrinya dan tidak pernah lagi menengok ibunya. Alqamah seolah-olah sudah lupa terhadap ibunya. Ia tidak lagi memperhatikan kehidupan ibunya, tidak pernah lagi menanyakan apakah ibunya sehat atau tidak. Ia hanya peduli dengan keadaan istrinya saja. Disitulah timbul mulai kekecewaan dari ibunya. Ibunya merasa sedih, kecewa atas kelakuan Alqamah yang beritanya dari tetangga, dari lingkungan sekitar, bahwa ternyata Alqamah sudah memiliki kehidupan ekonomi yang layak, sudah bisa dibilang kaya. Tetapi mengapa seorang anak yang dulunya berbakti kepada ibunya kini menanyakan saja tidak pernah keadaan, kondisi kesehatan dari ibunya? Dan singkat cerita, ibunya mulai tua renta, dan suatu hari Alqamah terkena penyakit. Penyakit ini menggerogotinya. Penyakit ini hendak membunuhnya. Alqamah sudah tidak tahan lagi. Alqamah sudah pasrah, sudah tidak bisa lagi menanggung penyakitnya. Para sahabat rame-rame menjenguknya. Berduyun-duyun teman-teman, kolega dari teman bisnis dari Alqamah dan istrinya menjenguknya. Dan suatu ketika di akhir hayatnya Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Lidahnya terasa keluh dan terdiam, tidak bisa berbicara lagi. Para sahabat sudah mulai mentalkin Alqamah. Semua keluarga berdoa untuk Alqamah, namun Alqamah tetap kaku. Lidahnya keluh, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sahabatnya pada heran, ada apa ini? Padahal Alqamah terkenal dermawan, terkenal ahli ibadah, tapi kenapa di akhir hayatnya dia susah sekali menghadapi sakaratul mautnya? Akhirnya para sahabat berinisiatif untuk memanggil Nabi besar Muhammad SAW. Salah seorang sahabat menemui Rasulullah dan bercerita, "Ya Rasulullah, Alqamah sedang menghadapi sakaratul mautnya, namun dia susah sekali untuk mengucapkan syahadat ya Rasulullah. Hendaklah engkau untuk melihatnya dan mendoakannya, membimbingnya di hari terakhirnya ya Rasulullah." Singkat cerita, Rasul pun mendatangi rumah Alqamah dan berdoa seraya dan tentu mentalkinkannya. Namun Alqamah tetap saja tidak bisa, tetap saja kaku keluh. Lidahnya seperti mengeras. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah Alqamah masih memiliki bapak?" Istrinya menjawab, "Sudah tidak ada ya Rasulullah." "Apakah Alqamah sudah tidak memiliki ibu?" Istrinya menjawab, "Masih ya Rasulullah."
Di manakah ibunya? Sambil menunjuk istrinya, Alqamah menjawab, di situ ya Rasulullah, di kampung yang itu. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menemui ibunya dan menceritakan keadaan Alqamah. Berangkatlah Bilal waktu itu. Wahai ibu Alqamah, sesungguhnya anakmu Alqamah sedang sakaratul maut dan ia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Ibunya pun kaget dan terheran. Anakku itu ahli ibadah, ahli sodakoh, tidak mungkin seperti itu. Mohon engkau bertemu saja dengan Alqamah. Kebetulan Alqamah sedang dikunjungi juga oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Oh begitukah? Baiklah, aku akan segera berangkat. Ibunya pun berangkat menuju menemui Nabi Muhammad SAW. Namun saat itu ibunya menemui Nabi di tempat Nabi, bukan di tempat Alqamah. Ibunya belum rela untuk bertemu dengan Alqamah. Ya Rasulullah, ada apa engkau memanggilku dan apa sebenarnya yang terjadi dengan anakku? Wahai ibu Alqamah, tahukah engkau keadaan anakmu saat ini? Tahu ya Rasulullah, anakku sedang sakaratul maut. Tapi anakku itu adalah seorang ahli ibadah ya Rasulullah, seorang ahli sodakoh ya Rasulullah. Dia terkenal dermawan ya Rasulullah. Lalu Rasul pun balik bertanya, lalu bagaimana dengan keadaanmu terhadap anakmu ya ibu? Si ibu pun menjawab, hatiku sakit ya Rasulullah. Hatiku kecewa ya Rasulullah. Aku membesarkan anakku itu sampai dia dewasa, namun balasannya seperti itu. Sekalipun dia tidak pernah menemuiku saat aku sakit-sakitan, bahkan menanyakan kondisiku pun anakku tidak pernah ya Rasulullah. Wahai ibu, maafkanlah anakmu, karena hanya dengan ridhomu anakmu bisa berpulang ke Tuhannya dengan tenang. Sesungguhnya aku memaafkannya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh Bilal untuk menemui Alqamah. Namun tetap saja Alqamah belum bisa untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan Bilal pun kembali dan menceritakannya. Lalu saat itu ibu itu masih berada di tempat Rasulullah, dan di hadapan ibu itu Rasulullah memerintahkan Bilal untuk memungut kayu bakar. Hei Bilal, cepat kumpulkan kayu bakar yang banyak. Ibu itu pun terheran. Untuk apa kayu bakar wahai Rasulullah? Wahai ibu, daripada dia akan merasakan panasnya api neraka, lebih baik dia rasakan sekarang saja di masa hidupnya. Karena percuma ibu, tanpa ridhomu dia tidak akan pernah mencium bau surga. Percuma, tidak ada artinya ibadahnya selama ini. Sholatnya, sodakohnya itu tidak bisa diterima, tidak bisa terhitung kalau ibunya belum meridhoi anaknya. Cepat Bilal, kita bakar saja Alqamah saat ini, daripada dia akan menanggung panasnya api neraka kelak. Lalu Bilal pun
bergegas untuk mencari kayu bakar. Dan ibu ini mulai tersadar sambil menangis, "Ya Rasulullah, aku ikhlas ya Rasulullah. Aku ikhlas memaafkan anakku. Aku ikhlas menanggung apa yang dia lakukan terhadapku selama ini. Mohon ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku. Aku meridhoinya, aku memaafkannya ya Rasulullah." Wahai kaum muslimin, jadilah saksi bagi pernyataanku ini bahwa aku ridho terhadap anakku. Lalu Nabi pun memerintahkan lagi Bilal untuk melihat kondisi Rasulullah di dalam rumahnya, khawatir jikalau nanti ibu ini belum tulus memaafkan anaknya. Lalu Bilal pun melihat Alqamah dan terdengar Alqamah mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sambil tersenyum, Alqamah pun meninggal. Alqamah pun terbebas. Sungguh Allah Maha besar, Maha suci Allah, subhanallah. Bilal mengatakan Alqamah terbebas atas ridho dari ibunya. Tadi keluhnya lidah dari Alqamah itu karena ia belum mendapatkan maaf dari ibunya. Sungguh besar peranan ibu atas seorang anak. Dan Nabi pun memerintahkan untuk memandikan jenazah dan menyolatkannya, seraya berkata kepada semua kaum Ansor dan Muhajirin saat itu yang menghadiri pemakaman Alqamah, sesungguhnya ridho Allah adalah ridho ibumu. Siksa Allah adalah atas sakitnya hati ibumu. Allah tidak akan meridhoi segala ibadah apapun yang kau lakukan di dunia ini jika kau tidak mendapatkan ridho dari ibumu. Jadi sahabat-sahabatku, kejarlah ridho ibumu, maka dapatkanlah ridho Tuhanmu. Ya, itu dia sahabat Askan. Kisah kali ini semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.